Selamat pagi, perkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Maulana, yang kedua Angela Lawira, dan yang ketiga Jepri Kamaludin. Di sini kami akan membahas materi tentang keterampilan berbicara, mata kuliah Pendidikan Keterampilan Berbahasa. Dosen pengampu Lilianti SPD MPD. Pembahasan yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, 3 jenis situasi berbicara. Dan yang ketiga, tahap keterampilan berbicara anak usia dini. Yang keempat, keefektifan berbicara. Yang kelima, pengembangan keterampilan berbicara. Yang keenam, metode keterampilan berbicara. Dan yang ketujuh, fungsi berbicara. Yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya, 3 jenis situasi berbicara. Yang pertama, interaktif, yang kedua, semi-aktif, dan yang ketiga, non-interaktif. Yang pertama, situasi berbicara interaktif. Misalnya, percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan mendengarkan. Contohnya, Dinda dan Adi sedang membicarakan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan ide pokok sebuah bacaan teks. Yang kedua, situasi berbicara semi-aktif. Misalnya, dalam berpidato di hadapan umum secara langsung. Contohnya, Edi sedang menyampaikan pidato kelulusan sekolahnya di hadapan teman-teman, guru, dan semua tamu undangan. Dan yang ketiga, situasi berbicara non-interaktif. Misalnya, dalam berpidato melalui radio atau televisi. Contohnya, Helen sedang menyampaikan pidato melalui televisi dengan topik pencegahan COVID-19. Selanjutnya, tahap keterampilan berbicara anak usia dini. Yang pertama, pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam keterampilan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain. Yang pertama, menimbulkan perubahan. Yang kedua, berkolerasi dengan pertumbuhan. Yang ketiga, memiliki tahap yang berurutan. Dan yang keempat, mempunyai pola yang tetap. Ada 3 tahap berbicara pada tahap perkembangan bicara, yaitu yang pertama, tahap penamaan. Yang kedua, tahap telegrafis. Yang ketiga, tahap transformasional. Tahap penamaan. Pada tahap penamaan, anak baru mulai mampu mengujar urutan bunyi kata tertentu dan anak belum mampu memaknainya. Tahap telegrafis. Pada tahap telegrafis ini, anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan yang diinginkannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang terdiri atas 2 atau 3 kata. Tahap transformasional. Pada tahap ini, pengetahuan dan penguasaan kata-kata tertentu yang dimiliki anak dapat dimanfaatkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih rumit. Anak sudah mulai berani mentransformasikan idenya kepada orang lain dalam bentuk kalimat yang beragam. Dalam keefektifan berbicara, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan pengucapan, ketepatan intonasi, pilihan kata atau diksi, dan kelancaran. Dalam ketepatan pengucapan, seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, atau kurang menarik, sehingga dapat mengalihkan perhatian pendengar, mengganggu komunikasi, atau pemakainya dianggap aneh.
Dalam ketepatan intonasi, kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan intonasi yang sesuai dengan masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya, jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara berkurang. Pilihan kata atau diksi hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh pendengar. Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Sebaliknya, pembicara yang terlalu cepat berbicara juga menyulitkan pendengar menangkap pokok pembicaraannya. Berikutnya adalah pengembangan keterampilan berbicara. Salah satu bentuk kemampuan berbicara adalah percakapan. Dalam pembelajaran, percakapan sebenarnya dapat menggunakan teknik percakapan terbimbing dan bebas. Melalui teknik ini, siswa dapat menciptakan bahasanya sendiri. Para siswa mempelajari strategi dan keterampilan melakukan sosialisasi dan percakapan ketika mereka berpartisipasi dalam percakapan di kelompok kecil. Mereka juga belajar tentang peranan kemampuan berbicara dalam mengembangkan pengetahuan. Untuk memulai percakapan, seorang siswa secara sukarela atau dengan ditunjuk guru membuka pembicaraan. Berikutnya adalah metode keterampilan berbicara. Ada 3 metode dalam keterampilan berbicara. Yang pertama adalah metode ulang ucap. Metode ucapan adalah suara guru atau rekaman suara guru. Materi diambil dari kurikulum atau silabus yang relevan. Suara guru harus jelas, intonasinya tepat, dan kecepatan berbicara normal. Model ucapan diperdengarkan di muka kelas. Yang kedua adalah metode lihat ucap. Dalam metode lihat ucap, guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu, kemudian menyebut nama benda atau gambar tersebut. Dan yang ketiga adalah metode pertanyaan menggali. Jenis pertanyaan ini merangsang siswa banyak berbicara. Pertanyaan menggali juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman siswa terhadap suatu hal atau masalah. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu fungsi berbicara. Ada 7 fungsi kegiatan berbicara yang baik menurut Halliday and Brown. Yang pertama, fungsi instrumental, yaitu bertindak untuk menggerakkan dan memanipulasi lingkungan, serta menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Contoh, jangan petik bunga itu. Yang kedua, fungsi regulasi atau pengaturan, yaitu untuk mengendalikan suatu peristiwa, mempertemukan manusia, setuju atau tidak setuju, mengendalikan tingkah laku, penentuan hukum dan kaidah. Contoh, apakah Anda setuju dengan pernyataan dia? Lanjut, fungsi representation merupakan penggunaan bahasa, membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta, dan mengetahui, menjelaskan, bahkan dan menggambarkan. Contoh, api itu panas. Selanjutnya, fungsi interaksional, yakni untuk memelihara komunikasi sosial, memelihara kontak antar anggota masyarakat, serta membuka saluran komunikasi antar sesama manusia. Contoh, dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lanjut, fungsi personal, memungkinkan seseorang pembicara mengungkapkan perasaan, emosi, kepribadian, dan sejenisnya. Contoh, Ani, dari lubuk hati yang dalam aku mencintaimu. Lanjut, fungsi heuristik, digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan.
Fungsi heuristik biasanya diejawantahkan dalam bentuk pernyataan yang menghendaki sebuah jawaban. Contoh, pemandangan di sini sejuk ya. Dan yang terakhir, fungsi imajinatif, melayani daya cipta imajinasi dan gagasan. Berbicara, menulis cerpen atau puisi, melawak, dan juga menghayal merupakan bentuk-bentuk fungsi imajinatif bahasa. Contohnya, suatu saat aku pasti bisa menjadi penyair terkenal seperti Irianto Ibrahim. Sekian dan terima kasih.